Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setelah 1 tahun 4 bulan pindah dari sini, dari resort kita ini maksud saya, ini kali pertama saya berkhotbah lagi di gereja kita ini. Dan karena ini masih suasana tahun baru ya, jadi saya ingin menyapa kalian dengan pantun. Boleh? Boleh enggak? Oke, berarti kalau misalkan ini disapa dengan pantun, udah tahu tugasnya apa kan? Mantap. Terlihat indah senja di Danau Toba. Terkesiar angin di pinggir rawa. Tahun 2025 sudah tiba, tetap semangat sepenuh jiwa. Amin? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting ini bagi teman-teman yang resolusinya itu aja dari tahun ke tahun. Pakai baju biru tanpa logo. Jangan lupa pakai celana merah hati. Selamat tahun baru 2025 temanku yang jomblo. Semoga segera dapat pacar tahun ini. Kencang sekali. Teman-teman semuanya, senang sekali boleh berkumpul dengan kita semuanya. Oleh karena itu terimalah salam dari saya, Pendeta Joshua Martua Frandiko Aritonang Opusunggu. Dan saya ingin kita lebih semangat dan lebih ceria menjalani tahun 2025 ini. Dan di dalam keceriaan itu, dari tadi saya lihat semuanya serius sekali yang ibadah ini. Ya. Nah saat ini saya nggak tahu apakah kita sudah salaman sebelah kiri kanan. Ini masih minggu pertama di tahun baru 2025. Berikan wajah terbaikmu, tercerahmu, salam kiri kananmu, katakan selamat tahun baru, damai sejahtera untukmu. Samping kiri kanan, muka belakang. Nah, ini ada yang belum salaman ini. Ada 3-4 pria yang belum salaman. Tahu nggak bagaimana? Seperti itu ya. Coba yang kotak baju biru, kotak-kotak baru salaman kiri kanan. Nah tetap juga nggak mau. Mereka saling tengok-tengokan. Mungkin mereka satu kos ya udah sering salaman seperti itu. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk gimana? Ya, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 10 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya.
Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya saya ada buat PPT, tapi karena ada masalah teknis ya. Tapi tidak apa-apa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya saat ini kita telah sampai kepada tahun 2024, 2025 ya. Kita telah melewati tahun 2024. Satu tahun yang begitu panjang dan begitu banyak pelajaran yang kita ambil dan kita petik. Mungkin banyak doa-doa kita yang telah dijawab Tuhan, tetapi saya yakin masih banyak pula doa-doa kita yang masih menunggu waktunya Tuhan. Mungkin ada fase-fase hidup tertentu yang kita lewati yang sangat-sangat sulit sekali. Kita mungkin merasa bahwa ini sudah mustahil untuk dilalui. Problem-problem ini sangat susah sekali. Tetapi lihat, bagaimana Tuhan menibakan kita di tahun yang baru ini. Sesungguhnya Bapak Ibu, ini bukan karena kekuatan kita. Ini karena kasih setia Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Dalam 1 bulan 12 kemarin, di gereja tempat pelayanan kami, ada 6 orang yang meninggal dunia. 6 orang ini bukan jumlah yang sedikit lagi. Dalam 1 bulan, ada 2 yang masih muda. Tanggal 1 Januari ada juga yang meninggal. Tetapi lihatlah, Bapak Ibu dan kita semua masih bisa duduk di sini untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, bila kita harus menyimpulkan 1 tahun perjalanan 2024 itu dengan 1 kata, apa yang akan kita katakan? 1 kata yang kita boleh sebut adalah syukur. Syukur karena Tuhan menolong kita ketika kita jatuh. Karena kita pasti pernah jatuh di tahun 2024. Syukur karena Tuhan menolong kita ketika kita sakit, menyembuhkan kita. Syukur karena Tuhan telah menguatkan kita untuk menghadapi tantangan, persoalan, berbagai problem-problem yang kita hadapi di tahun 2024. Sehingga 1 kata syukur itu sangat penting bagi kita untuk kita ucapkan di tahun ini. Saudara-saudara, saya yakin kemarin tanggal 31 kita ada banyak yang ibadah ya. Dan biasanya di sana ada acara Madok Hata. Madok Hata rohamu? Ya mungkin ini ada yang enggak pulang ya. Banyak yang enggak pulang kampung. Tapi satu kebiasaan dan tradisi yang kita miliki yaitu adalah kita selalu mengawali tahun dengan ibadah pergantian tahun. Dan di dalam ibadah itu kita selalu ada acara Madok Hata. Biasanya di sana kita akan maaf-maafan, kita akan berkata di tahun 2025 ini, di tahun yang baru ini, saya akan jauh lebih baik Kak. Dan biasanya di keluarga itu akan selalu dimulai dari anak yang paling kecil. Saya anak yang paling kecil, jadi saya ingat sekali. Tapi setelah pendeta atau calon pendeta, saya nggak pernah lagi ikut acara Madok Hata.
Karena saya baru bisa pulang di minggu kedua Januari seperti itu. Dan saya ingat betul, Kak, saya minta maaf. Saya nggak akan nakal, saya nggak akan bandel lagi. Saya akan lebih nurut, seperti itu ya. Bang, saya minta maaf. Saya akan lebih baik lagi di tahun ini. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin bukan hanya saya. Setelah selesai ibadah amin-amin, disuruh buat tes atau ngambil sesuatu, apa yang terjadi? Tetap juga nggak mau. Holanau. Kok aku mulu sih? Seperti itu ya. Iya. Jadi berantem lagi. Padahal masih baru minta maaf. Saudara-saudara, itu mungkin yang bukan hanya saya yang melewatinya. Tetapi saya mau bertanya dulu. Setelah ibadah pergantian tahun 00 WIB, tanggal 1, siapa di sini yang ibadah ke gereja? Yang datang ibadah ke sini. Coba dulu yang jujur. Dangarung gus ada di son. Kan tanggal 1 itu ada ibadah ya? Ada kan? Jam 3 tah di sana mang. Jam 10. Siapa di sini yang datang ibadah? 1, 2, 3. Wala ni padita tong badohok may bana. Siapa lagi? Alah. Tahu nggak? Saya ingin memberitahukan satu rahasia. Jadi kalau teman-teman semua atau amang inang di sini mau melihat calon menantu yang terbaik, calon hela yang terbaik, datanglah ibadah tahun baru tanggal 1 itu. Sekali lagi, kalau kalian mau cari teman, pasangan yang paling baik atau mungkin mau cari menantu dan hela, datanglah tanggal 1 itu. Lihatlah kalau ada di situ naposo, siapapun itu, seperti apapun warna kulitnya, bentuk badannya, seperti itu, percayalah itu adalah calon menantu yang terbaik. Makanya tadi ada beberapa di sini, coba berdiri dulu. Saya mau menunjukkan calon menantu yang terbaik itu seperti apa. Di sini orangnya. Jangan melihat dari fisiknya, jangan melihat dari warna kulitnya. Iya kan? Nah, ada di sini 1, ada di sana 1, di sini 1. Laki-laki coba dulu, ada yang ngaku? Enggak ada di sini yang gereja tanggal 1? Aduh, banyak sekali. Oh, di atas saya belum lihat di atas. Ada di atas yang gereja tanggal 1? Oh, ada. Udah menikah? Oh, sudah katanya. Ya udah enggak perlu lagi nih. Iya. Oh, belum. Oh, sudah. Maafin Nang. Iya. Kenapa saya katakan kalau mau mencari pasangan yang terbaik, calon menantu, calon hela yang terbaik, datanglah tanggal 1. Dia sudah ibadah madok hata sampai jam 4 biasanya selesai. Iya enggak? Tapi dia masih bela-belain datang untuk ibadah, mensyukuri penyertaan Tuhan, lalu dia datang memuji Tuhan di tanggal 1 itu ke gereja. Buktikan saja. Buktikan apa yang saya katakan. Tahun depan bagi yang jomblo ini, kalau mau cari calon yang terbaik, datanglah ke gereja tanggal 1. Masuk akal gak? Datang tanggal 1 dan lihat. Kalau sudah ketemu di situ, sekali lagi jangan lihat rupanya, jangan lihat fisiknya. Mulu rodo ibadah ngaibana be. Seperti itu. Langsung jadikan, kalau misalkan sudah salaman kenalan, langsung pesan gedung ada di sini. Ada banyak gedung di sini kan? Geraha D5 ada 2 di sini, iya kan? Ada juga gedung-gedung yang lain dan pemiliknya juga ada di sini, seperti itu ya. Jadi tinggal gampang aja sebenarnya. Tapi sangat sedih sekali dari kita yang banyak di sini ternyata tidak ada yang datang tanggal 1, hanya beberapa orang saja.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masuk di tahun 2025 ini, apalagi ketika Marduk Hatta, kita akan selalu berbicara tentang apa yang menjadi resolusi, harapan-harapan, janji-janji kita yang akan kita lakukan di tahun 2025 atau tahun yang baru ini. Sehingga kalau kita mungkin berbicara apakah goals kita, goals kita untuk di tahun 2025 ini perlu untuk kita tinjau sehingga kita dapat memikirkan langkah apa yang akan kita lakukan. Saya yakin kita semua memiliki resolusi masing-masing. Kira-kira saya mau bertanya dulu. Resolusi yang baju siapa lah yang mau bertanya di sini ya? Ini selalu pengalaman. Setiap ada yang mau kutanya, biasanya kalau sudah ketemu mata, pura-pura nggak ngelihat, seperti itu ya. Oke. Iya, itu. Iya. Yang baju batik, iya. Dari tadi resolusi itu apa tahun 2025 ini? Apa? Ada nggak? Ada. Rahasia. Ya udah kalau rahasia nggak apa-apa. Tapi saya mau katakan kita semua ini memiliki resolusi. Saya juga memiliki resolusi. Dan mirip dengan resolusi teman-teman semua yang ada di sini. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari tahun 2018 resolusi saya itu. 2019 juga sama. 2020 juga sama, sampai 2025 juga masih sama. Yang pasti setiap orang memiliki resolusi di tahun 2025 ini. Dan bukan hanya kita, saya ingin mau menunjukkan resolusi seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia ini, yaitu Paus Fransiskus. Mungkin tidak bisa terbaca dan terlihat ya, tapi saya akan bacakan bagi kita. Ada 10 resolusi yang dia ingin lakukan di tahun 2025 ini. Mungkin kita sudah membacanya ini di medsos ya. Apakah itu? Yang pertama, resolusi Paus Fransiskus adalah yang pertama di puncak itu adalah tidak gosip. Dalam hati membaca ini, ternyata Paus juga mungkin mau juga gosip ya. Seperti itu, tapi gosip juga, ya kan? Sehingga hal itu yang mendasari dia membuat ini yang pertama. Mungkin saja ini bukan hanya resolusi Paus itu, tetapi ini ingin kita adaptasi juga. Supaya orang-orang juga mengikuti satu hal yang ingin kita lakukan yang sederhana dan bisa kita kendalikan adalah jangan gosip. Gosip itu membicarakan orang lain di belakangnya. Membicarakan orang lain diam-diam. Kenapa tidak bisa membicarakan orang lain di belakang? Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Karena dia tidak memiliki menjelaskan, sebenarnya bukan seperti yang kamu bilang. Yang sebenarnya seperti ini. Nah, karena tidak ada kesempatan, biasanya akan ada muncul penilaian yang tidak efektif seperti itu. Bisa saja ada penilaian yang buruk, tetapi bisa juga bagi orang-orang yang bergosip positif seperti itu. Penilaiannya positif. Tetapi rata-rata biasanya kalau bergosip ria itu selalu mengarah kepada hal-hal yang buruk. Kenapa mengarah kepada hal yang buruk? Karena mungkin orang yang kita bicarakan itu bukan memiliki maksud seperti yang kita maksudkan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, menjelaskan. Oleh karena itu, tidak baik untuk berbicara orang lain di belakang. Ada enggak yang seperti itu di sini? Mungkin ada ya. Maka di tahun 2025 ini jangan. Yang kedua, resolusi Paus itu adalah menghabiskan makanan. Sederhana sekali. Tetapi ini juga menjadi resolusi kita bersama. Supaya kita menghabiskan makanan. Kadang-kadang kita mau membeli makanan banyak-banyak tetapi kita tidak menghabiskannya.
Tahun ini jangan. Yang ketiga, memiliki waktu untuk keluarga. Kalau ini, di sini orang-orang yang belum berkeluarga, kita tidak usah bahas ini. Ya. Yang keempat, membeli barang sesuai kebutuhan. Ini adalah resolusinya. Siapa di sini yang selalu merasa bajunya tidak ada? Padahal lemarinya 3 udah penuh. Nah, ini saling tunjuk-menunjuk nih, iya kan? Siapa di sini yang kalau dia sudah memakai baju itu sekali ke kondangan seperti itu, dia merasa itu sudah enggak layak lagi untuk dipakai. Ada yang seperti itu? Ada banyak orang yang seperti itu. Dia merasa kalau baju yang sekali pakai itu udah dilihat orang, udah enggak bagus lagi seperti itu. Nah, Paus Fransiskus menyerukan supaya membeli barang sesuai kebutuhan. Padahal yang sering terjadi adalah kita selalu memberi ketika kita ingin. Yang kelima, membantu orang miskin. Ini adalah panggilan untuk berbagi. Kemarin saya ketika main badminton, saya punya teman yang muslim juga. Dia cerita bahwa dia memiliki teman, entah kenapa ya, hidupku ini akhir-akhir ini selalu sial saja. Tahu enggak, teman yang muslim ini berkata, tahu enggak kamu kenapa sial? Mungkin kamu kurang sedekah. Katanya, saya dalam hati, saya enggak respon tapi dalam hati, apa iya ya? Tapi masuk akal juga. Teman-teman, kalau sudah merasa dirimu banyak kesialan dalam beberapa bulan terakhir, kalau mau terhindar dari hal itu, berbagilah. Teman saya yang muslim ini sudah membuktikan itu. Katanya. Dan saya pikir itu masuk akal juga. Menjadi berkat, kita akan menjadi diberkati. Yang berikutnya, berhenti menyalahkan orang lain. Yang berikutnya, berteman dengan mereka yang tidak sepaham dengan kita. Itu yang ketujuh. Mungkin ada banyak juga ternyata orang yang tidak sepaham dengan Paus sehingga membuat dia gondok juga. Maka dia memiliki resolusi, tahun ini saya harus bisa berteman dengan orang yang gak sepaham dengan saya. Bisa gak itu? Gampang gak itu? Saya pikir itu susah ya. Sangat susah. Tetapi itu resolusi Paus. Resolusi kita ya mungkin bagian yang nomor 7 itu tidak ikut. Seperti itu. Tapi ini adalah panggilan untuk kita semua. Yang berikutnya 8. Komitmen, dia belajar untuk berkomitmen, dia belajar untuk konsisten, dia belajar untuk setia. Komitmen untuk keluarga, komitmen untuk konsisten untuk membaca firman Tuhan, komitmen untuk setia di dalam peribadahan-peribadahan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ke-9, resolusinya adalah buatlah kebiasaan untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Apa saja. Kalau kamu menginginkan sesuatu, minta kepada Tuhan. Katakan, ucapkan. Dan yang terakhir, bergembiralah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi berbicara tentang resolusi, teman-teman punya resolusi, saya punya resolusi, Paus juga punya resolusi. Tetapi ternyata Tuhan juga memiliki resolusi untuk kita yang duduk di sini. Resolusi apa itu? Dari firman Tuhan saat ini, resolusi yang pertama adalah ayat 10. Dikatakan di sana, dengarlah firman Tuhan. Resolusi Tuhan untukmu, untuk saya di tahun 2025 ini adalah yang paling utama dan terutama adalah dengarkan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki yang menganggap dirinya memiliki ingatan yang sangat bagus sekali. Dia selalu bangga dengan kemampuan daya ingat yang bagus ini. Dan satu ketika dia merencanakan ingin berburu ke satu hutan yang dia belum pernah ke sana. Dia kemudian pergi, tetapi temannya sebenarnya mengatakan, bawa aja ini kompas, katanya. Bawa aja. Enggak kok, daya ingat saya kuat loh. Saya bisa ingat nanti dari mana saya berjalan, katanya. Enggak, bawa aja, katanya.
Temannya memaksa dan memasukkan kompas itu. Dia kemudian pergi berburu di dalam hutan, dia berburu dengan senangnya hingga sore hari. Dia hendak pulang, dia mencoba memakai kemampuannya sendiri, daya ingatnya itu. Dia ingin pulang, tetapi apa yang terjadi? Dia selalu kembali ke tempat di mana dia berdiri. Dia tidak bisa keluar dari hutan itu. Padahal dia merasa, wah gak mungkin, ini saya ingat jalannya ini. Pada akhirnya dia menyerah. Dia akhirnya memakai kompas, lalu akhirnya dia dapat berjalan sampai ke tujuan. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup di tahun 2025 ini, kita juga perlu memiliki kompas. Tanpa kompas, kita akan kehilangan arah. Dan kompas itu adalah firman Tuhan. Sehingga jangan pernah sekalipun untuk meninggalkan waktu kita meninggalkan firman Tuhan di tahun 2025 ini. Karena itulah yang akan menunjukkan arah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dan kemana kita akan berjalan. Oleh karena itu kita dipanggil untuk mempercayai petunjuk arah melalui firman-Nya. Bagaimana kita bertemu dengan firman-Nya? Yaitu membaca firman Tuhan. Tidak hanya itu, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang senada dengan itu, Dietrich Bonhoeffer berkata, pendengaran adalah langkah pertama menuju iman. Iman sangat kita butuhkan di tahun 2025 ini. Kita tidak mengetahui apa yang akan kita lewati. Seberat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang beriman, dia akan tetap teguh menjalani kehidupan yang bahkan persoalan yang berat sekalipun, tantangan hidup yang sangat berat sekalipun, pelik sekalipun, orang yang beriman akan tetap kokoh untuk melewati atau menjalani tahun 2025 ini. Oleh karena itu, apa pesan khotbah yang pertama? Pesan khotbah yang pertama adalah jadikan mendengar firman Tuhan sebagai prioritas utama tahun ini. Jadikan mendengar firman Tuhan sebagai prioritas utama tahun ini. Mari kita baca bersama-sama 3-2 ya. Jadikan mendengar firman Tuhan. Saya mau kita jujur, sepanjang tahun 2024 kemarin, kira-kira mana yang lebih banyak kita dengarkan? Kata-kata kita atau kata-kata Tuhan? Keinginan kita atau keinginan Tuhan? Pikiran-pikiran kita atau pikiran-pikiran Tuhan? Kalau saya mau jujur, saya lebih banyak mendengarkan kata-kata saya sendiri, pikiran saya sendiri, hati saya sendiri, keinginan-keinginan saya sendiri. Dan saya rasa bukan hanya saya, teman-teman juga di sini. Tetapi tahun ini, untuk mengawali tahun ini kita harus memiliki satu resolusi. Yang pertama itu adalah jadikan mendengar firman Tuhan sebagai prioritas utama tahun ini. Yang kedua, apa resolusi Tuhan bagi kita adalah ayat 11-12, intinya adalah yakinlah akan pemeliharaan Tuhan. Ini menjadi penting bagi kita karena kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap akan menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang bisa membuat kita bisa saja sampai berada pada titik yang sangat hilang pengharapan, bisa saja. Tetapi ingat, yakinlah akan pemeliharaan Tuhan. Ayat 11 berkata demikian, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ini adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 10, di sana juga dikatakan, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Tahu kan gembala menjaga kawanan dombanya, apapun dia pertaruhkan.
Seperti itulah Tuhan menjaga kita di tahun 2024 ini. Dan yakini itu. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah kemudian hilang pengharapan. Pesan khotbah yang kedua adalah Tuhan yang memelihara kita di masa lalu tidak akan gagal memelihara kita di masa depan. Kita harus mengingat ini. Sehingga kalau misalkan nanti di tahun ini ada persoalan di tengah-tengah ekonomi, ada persoalan di pekerjaan, ada persoalan di relasi, atau banyak hal, ingat dan yakinlah akan pemeliharaan Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara kita di masa lalu tidak akan gagal memelihara kita di masa depan. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 13 sampai 14. Ini adalah panggilan supaya bersukacita di dalam Tuhan. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang, dan kebajikanku demikianlah. Dengan kebajikanku demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin memberi informasi tentang seorang, ini Naposo HKBP Bandung Barat. Tetapi dia sudah meninggal 2019 yang lalu. Namanya Deborah Evita Malau. Dia seorang yang difabel, kakinya sudah diamputasi. Tapi sebelumnya ketika lahir dia memiliki kaki yang lengkap dan dia sehat, dia sempurna. Seperti itu. Tetapi satu ketika dia mengalami kecelakaan ketika naik motor bersama temannya. Dia tidak terlalu menghiraukan itu dan ternyata akibat dia jatuh naik motor, lututnya terluka dan dia tidak mengobatinya. Ternyata ada masalah di lututnya dan itu memicu sel kanker tumbuh di lututnya itu. 2019 yang lalu atau 2018 yang lalu dia memberikan kesaksian ketika ada acara pemuda distrik 18 Jabar Tengdie. Dia bercerita tentang bagaimana perjalanan kehidupannya. Bagaimana dia pernah di satu fase hidup yang sangat-sangat putus pengharapan. Dia tidak memiliki semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Karena apa? Karena dia harus kehilangan kakinya. Bisa kita bayangkan. Kalau misalkan kita tiba-tiba diamputasi kaki, yang kita bisa biasanya jalan ke sana kemari, tetapi kita harus kesulitan dengan keadaan yang baru itu. Tapi satu waktu dia pergi ke tempat pembuatan kaki palsu, dia di sana bertemu dengan teman-temannya yang sama, dan di sana ada orang yang berkata, kamu mau nggak olahraga? Iya mau, ya udah. Emang olahraga apa katanya? Kemudian dia diajak untuk olahraga. Dan akhirnya dia menjadi seorang atlet lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Nanti boleh cek di YouTube, dia diwawancara di Kick Andy, dia mendapat emas di pertandingan tingkat PON atau kabupaten seperti itu. Dan apa yang sangat menyentuh ketika dia memberikan kesaksian itu? Saya ingat, kata-kata ini adalah kata-kata yang dia ucapkan dan saya ambil kembali dari Instagram saya tahun 2019 yang lalu. Dia berkata, jangan menyerah, kita tidak tahu bagaimana Tuhan melukis masa depan kita. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun tantangan yang akan kau hadapi nanti di tahun 2025 ini. Persoalan yang begitu berat, tetapi ingat perkataan ini. Jangan menyerah, kita tidak tahu bagaimana Tuhan melukis masa depan kita. Ayat 13 berkata, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka.
mudah bagi Tuhan untuk memperbaiki keadaan persoalan-persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah hilang pengharapan. Karena Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong kita, membentuk kehidupan kita. Dan yang pasti, ada satu yang paling penting, yaitu pesan khotbah yang ketiga, ini yang terakhir. Bersukacitalah karena Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Ini harus kita ingat. Bersukacitalah karena Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Masa depan apa yang indah itu? Yang pasti bagi orang percaya melalui Yesus Kristus yang telah lahir dan kita peringati bulan Desember kemarin. Kita telah disediakan tempat untuk hidup kehidupan yang kekal. Itu adalah masa depan yang tidak boleh kita beli dengan apapun. Itu yang sangat berharga. Jadi teman-teman, bisa saja sepanjang hidupnya di dunia ini, dalam standar dunia, dalam pandangan dunia, dia adalah orang yang susah. Tetapi masa depan yang indah, kehidupan yang kekal, telah Tuhan sediakan bagi dia yang bahkan sampai akhir hidupnya dia susah melulu. Asalkan dia selalu beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu penutup tahun ini, semua kita kaum muda kebanyakan di sini, tahun ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh lebih dekat kepadanya, percaya pada pemeliharaannya, dan menjalani hidup dalam sukacita. Saya ingin mengajak kita bernyanyi, saya sudah rindu bernyanyi bersama-sama dengan kalian. Satu lagu yang sangat menguatkan saya pikir. Memasuki musim yang baru ini, kita perlu pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Karena di setiap musim, Tuhan akan selalu melindungi dan memelihara hidup kita. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita berdoa.